berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami berterima kasih untuk kesaksian yang Kau berikan buat kami melalui Ibu Friska. Hamba-Mu ini Engkau kirimkan di tengah-tengah kami. Kami menopang doa buat beliau Tuhan. Terus pertemukan beliau dengan saksi-saksi-Mu Tuhan, sehingga ia boleh menjadi saksi Kristus dimanapun Kau tempatkan beliau, sehingga kami boleh lagi nanti mendengar cerita-cerita beliau tentang kehebatan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh meniru, meneladani beliau, sehingga kami terus bersemangat dan berapi-api di dalam Engkau. Bahkan kami juga mengucap syukur untuk apapun yang telah Engkau percayakan kepada kami saat ini, dan kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati, Engkau kuduskan, sehingga boleh menjadi hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Teman-teman yang bertugas boleh mengedarkan kantong persembahan. Persembahan non tunai dapat diberikan melalui transfer rekening ke nomor rekening Siloam Ministry. Kami berterima kasih untuk taburan yang Ibu-ibu berikan buat kami. Kiranya Tuhan memberkati segala yang telah diberikan. Sambil memberikan persembahan, kita ada pengumuman. Nanti malam seperti biasa di jam 19, Pak Alto akan membimbing bapak-bapak melalui Siloam Disciple Class for Men. Berlangsung pukul 19. Untuk peserta atau untuk teman-teman yang ingin mengetahui linknya dapat menghubungi hotline. Kemudian hari Kamis berjalan seperti biasa, kita ada kubu doa di jam 9, ada SDC di jam 10. Bagi ibu-ibu yang hadir saat ini di rumah Mbak Winnie, yuk mungkin ada waktu seperti tadi Ibu Friska bilang, kita menambah jam latihan kita. Datang di kubu doa jam 9 dan jam 10 di rumah Ibu Helin, kami menantikan kehadirannya. Kemudian kelas Timotius juga berjalan seperti biasa hari Sabtu di pukul 8 jam 10. Ada kategori usia, ibu-ibu yang ingin tahu lebih lanjut juga bisa menghubungi hotline. Kemudian diakonia kita pada bulan September ini kita akan berbagi ke Yayasan Yohanes Pelayan Kasih di Cikarang. Ibu-ibu dapat memberikan taburannya melalui rekening Siloam dengan diakhiri angka 5 di jumlah yang ditransfer. Dan kami sungguh berterima kasih untuk support dan kesetiaan ibu-ibu untuk diakonia ini. Kami juga berterima kasih, mengucap syukur hari ini ada salah satu ibu yang memberikan persembahan konsumsi. Kiranya Tuhan memberkati ibu tersebut, dan buat teman-teman yang lain juga yang rindu memberkati bisa menghubungi Ibu Vita untuk jadwal konsumsi atau mau ngasih atau apa bisa menghubungi Ibu Vita. Terima kasih. Kami serahkan ke Ibu Eti untuk doa syafaat. Mari ibu-ibu yang ada di online maupun di onsite, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang memiliki kami Tuhan, kasih-Mu penuh di dalam kami Tuhan. Kami merasakan Tuhan, hari lepas hari Tuhan, perkenanan-Mu terus ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah sebagai latihan bagi iman kami Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan, segala firman yang Engkau berikan melalui Ibu Friska Tuhan, sungguh menggugah hati kami, mencerahkan mata hati kami Tuhan, bahwa betapa pentingnya kehidupan iman yang sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kiranya kami yang hadir saat ini Tuhan, kami boleh melakukannya dalam pertolongan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus saja yang terus mengobarkan semangat di hati kami, yang terus menolong kami, menopang kami Tuhan, untuk kami cakap di dalam kehidupan ini, beriman teguh di dalam Engkau Tuhan. Persiapkan kami terus Bapa, kami tidak mau melihat kiri ke kanan, tapi kami sungguh-sungguh ingin melihat Engkau saja Tuhan Yesus. Karena Engkau lah Tuhan, air kehidupan bagi kami Tuhan. Sungguh kami rasakan itu Tuhan, bahwa yang penting dalam hidup ini adalah kehidupan batinnya kami. Hidup yang
terus roh kami diperbaharui Tuhan. Dan biarlah ketika kami juga Tuhan boleh menjadi wakil Tuhan, menjadi suratan-Mu Tuhan, biarlah Engkau perlengkapi kami Tuhan. Utus kami di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam keluarga kami Tuhan, terutama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, keluarga kami boleh melihat contoh yang baik dari kami. Berikan hikmat-Mu terus Bapa, agar kami sungguh-sungguh melakukannya, sehingga banyak jiwa-jiwa yang ada di dalam setiap keluarga inti kami maupun keluarga terkait Tuhan sungguh melihat kemuliaan Tuhan lewat cara hidup kami. Bapa, kami juga berdoa bagi Ibu Friska Tuhan, Engkau terus menyertai beliau Tuhan di dalam pelayanannya, menjadi wakil Tuhan di dalam setiap kegiatan yang boleh beliau lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyiapkan beliau Tuhan untuk menyatakan firman-Mu, membawa banyak jiwa Tuhan. Biarlah apa yang boleh dia kerjakan di waktu-waktu mendatang Tuhan, Engkau berkati, Engkau terus menyertai dia, menyanggupi dia Tuhan, sehingga dia berkenan terus berdampak terus Tuhan di dalam setiap kegiatan pelayanan yang beliau lakukan Bapa, terutama di bulan November nanti Tuhan, dalam rencana ke Israel Tuhan. Biarlah Engkau persiapkan segala sesuatunya Tuhan, agar semuanya baik adanya, dan terjadilah Tuhan apa yang Tuhan mau taruh di dalam kegiatan ini Tuhan. Biarlah Bu Friska boleh menjadi duta keselamatan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan lewat apa yang dia kerjakan Bapa. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat-Mu Tuhan yang mereka perlukan di dalam kehidupan dan maupun pelayanannya Tuhan. Sungguh Engkau nyatakan dengan cara-Mu yang heran dan ajaib. Bapa, kami berdoa juga Tuhan bagi Siloam Ministry Tuhan, di dalam kegiatan-kegiatan kami Tuhan berkati terus Bapa, agar pelayanan yang kami kerjakan ini Tuhan sungguh melatih kami Tuhan untuk kami setia saja, kami bahkan berdampak Tuhan. Dan Engkau berkati terus Bapa untuk menjamah baik wanita, baik anak-anak maupun para kaum Bapa Tuhan, para pria Tuhan. Biarlah Engkau terus nyatakan berkat-Mu, kasih-Mu Tuhan lewat Siloam Ministry ini, pelayanan yang sungguh-sungguh di dalam masa akhir ini Tuhan. Topang kami Tuhan, agar kami tidak melihat dengan jumlah orang, tapi biarlah Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh Tuhan, iman setiap orang yang Tuhan percayakan lewat Siloam ini bertumbuh, itulah Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, berkati juga pembina kami, Pastor Marta, Pak Alto, Oma, sekeluarga, hamba-Mu yang Kau taruh untuk membina kami semua Tuhan. Perlengkapi beliau, urapi terus Tuhan, berikan urapan-Mu yang baru Tuhan. Kokohkan dan teguhkan pelayanannya Tuhan, agar beliau sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kau juga memberkati setiap pekerjaannya, memberkati setiap kehidupannya. Biarlah berkelimpahan di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga ibu-ibu di sini juga Tuhan. Biarlah kiranya kalau saat ini ada yang tidak hadir, Tuhan tahu keberadaan mereka saat ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan, sehingga mereka sehat dan punya kekuatan untuk bersama-sama lagi hadir di dalam peribadahan kami. Kalau ada yang letih lesu, Tuhan yang membangkitkan iman mereka, Tuhan yang tahu akan pergumulan mereka. Tuhan berikan kelepasan dan jalan keluar yang terbaik Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Waktu semakin mendekat Tuhan, di tahun 2024 kami akan memilih pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Tolong Tuhan, persiapkanlah lembaga-lembaga yang mempersiapkan, terutama KPU Tuhan, untuk menjadi wadah kepanjangan dari negara ini Tuhan, mempersiapkan pesta demokrasi. Biarlah semuanya berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam berkat Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan damai. Dan kami juga dapat diberikan hikmat-Mu Tuhan, untuk kami dapat memilih wakil-wakil rakyat Tuhan, yang mewakili suara bangsa kami Tuhan. Dan kami pun akan mendapatkan pemimpin-pemimpin negara ini yang sungguh-sungguh Tuhan siapkan. Tuhan berikan hikmat dan berikan kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan. Kami berserah terus Tuhan untuk Indonesia yang semakin sejahtera di dalam tangan Tuhan. Indonesia yang terus memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam setiap kehidupan bangsa dan negara ini, yang
dengan berbagai-bagai agama, suku, bangsa. Tuhan, biarlah kami menyatu di dalam Tuhan saja. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan meninggalkan ruang tempat ini. Kiranya Engkau terus menyertai dan memberkati Ibu Windy yang sudah memberikan kesediaan di rumahnya untuk kami beribadah. Biarlah Engkau juga terus memberkati beliau Bapa bersama keluarganya. Tetap sehat, tetap terus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, dan berkati kami Tuhan semua untuk kami melanjutkan kembali aktivitas kami selepas kami beribadah. Biarlah kami terus memandang Tuhan dan kami mengingat bahwa kami adalah suratan-Mu yang terbuka. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Inilah doa dan syukur kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Hari Minggu kemarin, hari Minggu sore hari saya diundang pelayanan Bapak Ibu, dan saya itu juga bukan kebetulan karena biasanya saya itu kalau Minggu sore selalu ada jadwal di gereja. Tetapi minggu kemarin itu karena pengaturan jadwal yang ada, saya sore nggak pelayanan di gereja. Nah, karena saya nggak pelayanan di gereja, ada salah satu keluarga mengundang saya, gitu ya, mengundang saya untuk sharing di rumahnya. Lalu saya tanya, ini ibadah apa? Gitu ya, apa ibadah ulang tahun, ibadah apa? Lalu dia kasih satu kata yang singkatan, gitu ya, singkatan. Nah, karena depannya kom gitu kan, jadi saya mikirnya komsel gitu kan ya. Ya, terus terus saya tanya, ini apa, ini ibadah apa? Supaya saya kalau khotbah nggak salah arah gitu kan ya, ibu-ibu ya. Nah, rupanya ini adalah sebuah komunitas yang isinya adalah orang-orang yang berasal dari satu desa yang sama. Gitu, dan desanya ada di Sulawesi Utara gitu. Jadi ini komunitas ini orang-orang yang ada di Jabodetabek bangun komunitas di mana mereka adalah orang-orang yang berasal dari satu desa yang sama. Lalu saya datang ibadah bersama Pak Alto ketika itu dan mendengar kisah mereka. Jadi mereka katakan begini, mereka cerita soal desanya. Ini kantong Kristen, Sulawesi Utara kan kantong Kristen ya Bapak Ibu ya. Mereka bercerita kepada kami semua, ini desa sudah red area, dia katakan gitu. Ini desa yang ancur-ancuran punya. Ancur-ancuran punya tuh dalam segi apa gitu ya. Sebetulnya kalau dalam segi ekonomi, ini desa luar biasa kan ada pertambangan di situ. Ya, jadi seharusnya luar biasa. Tetapi yang tadi juga Kak Friska katakan, yaitu karakternya luar biasa anjloknya Bapak Ibu. Ya, baru-baru ini baru kejadian katanya di sana hanya gara-gara satu orang muda ditegur untuk jadi benar karena apalah nggak ada etikanya atau bagaimana, itu yang negor dimutilasi. Gitu. Lalu dia cerita lagi, Bu, di desa itu yang namanya roh perjinahan sudah sampai tingkat anak SMP. Jadi anak SMP itu udah hidup nggak benar Bapak Ibu. Udah hidup nggak benar. Kalau mabok, nggak usah ngomong. Ya, kita dari Jakarta seringkali mendengar kalau yang di sana yang namanya mabok itu dari pendeta apa juga mabok semuanya. Jadi kalau misalnya di jalan-jalan gitu ya nanti ngeliat oma-oma lagi mabok gitu ya. itu kayak begitu seperti itu. Pokoknya kacau balau ceritanya, kacau balau. Terus saya tanya, pemerintah daerah bagaimana di sana? Ya nggak bisa apa-apa. Kalaupun ada orang jahat ketangkep masuk ke penjara, tinggal dibayar keluar lagi, gitu. Jadi begitu kacaunya. Lalu kemudian mereka bercerita, itulah sebabnya kami yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang bersatu berkumpul dengan dasar kami punya beban untuk desa itu. Sehingga mereka berdoa sama-sama. Kemarin yang banyak bertemu dengan saya tuh banyak pendetanya Bapak Ibu. Jadi mereka doa, mereka kumpulkan dana gitu ya dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka punya program, 1 tahun sekali mereka punya program pulang kampung gitu ya, pulang ke desa itu untuk seminar, KKR, pelatihan apa, pokoknya mereka mewarnai desa itu. Ya, saya sampai wow luar biasa banget gitu ya. Tapi yang saya mau share sama ibu-ibu, lihat begini, mereka yang bisa jadi berkat kembali ke desa yang ancur-ancuran itu adalah mereka yang sudah keluar dari desa itu.
yang sudah mengalami pembaharuan, Yes, yes. yang sudah diubahkan. Ya. Kalau mereka masih di desa itu, Enggak. sampai hari ini mereka akan sama seperti orang-orang di desa itu. Dan orang-orang yang bisa kembali memberkati desa itu adalah orang yang sudah keluar di desa itu, yang sudah Betul. mengalami pembaharuan dan kemudian mereka diutus kembali ke desa itu. Itu mengingatkan kitab Markus 16 ayat 15, Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita, jangan sok-sokan juga mau menangin orang kalau kita masih ada di situ. Iya. Kita nggak bisa ya menangin jiwa mau jadi berkat kalau kita masih ada di kumpulan itu, kita masih serupa dan segambar dengan komunitas itu. Oke. Tetapi kalau kita mau jadi dampak, kita harus keluar dulu dari tempat itu, oke? Lalu kemudian mengalami pembaharuan akal budi bersama Kristus. Dan Tuhan tuh gak jauh-jauh Bapak Ibu, ya. Dulu saya ingat banget Kak Friska khotbah di gereja gitu ya. Pak, kalau Marta beruntung, belum sempet nakal, kata gitu. Udah dipanggil Tuhan. Kalau gue udah berantakan, kata dia gitu. Hidup gue berantakan, gak karu-karuan. Kalau dengerin ceritanya beliau waktu kuliah, waktu apa, wah luar biasa gitu Ibu. Ya, Marta mah enak, gak sempet nakal, dia udah dipanggil Tuhan gitu kan ya. Tetapi itu dia, setiap latar belakang kita itu dipakai Tuhan untuk masa depan berikutnya. Yes, betul. Saya punya panggilan dengan orang-orang yang sesuai dengan lajur saya. Beliau yang seringkali beliau ceritakan tuh, dan kami nggak bisa tukar tempat. Saya nggak bisa tukar tempat. Saya nggak bisa melayani orang-orang yang dalam tanda kutip lebih gila udah beliau, gitu ya. Saya nggak bisa tukar tempat, gitu. Ya, jadi Tuhan itu selalu punya rencana. Kenapa kita dipanggil keluar dari satu posisi? Karena berikutnya Tuhan akan utus kita sesuai dengan siapa kita. Nah itu sebetulnya. Tetapi sekali lagi yang saya mau ngomong begini. Keluar dulu Bu. Iya. Betul. Keluar dulu dari tempat itu. Kalau kita masih sama di situ, kita nggak bisa jadi dampak di situ. Oke, keluar dulu. Ya, jadi kalau hari ini kita bicara jadi dampak, keluar dulu dari situ. Ya. Lalu dibentuk dulu, proses dulu sama Tuhan. Nanti Tuhan akan bawa balik Iya. untuk kita diberkati sih. Amin. Ya. Tahun ini bagi Siloam adalah the year of breakthrough. Ya. Tahun lalu di bulan Desember, Kak Friska juga yang khotbah di Natal kita untuk menggaungkan visi itu. Karena setiap Desember kita pasti akan naikkan visi di tahun yang kemudian, gitu kan ya. Bapak Ibu, saya selalu bilang sama pengurus, the year of breakthrough bukan masalah pintu kebuka, bukan. Sesuatu diubahkan, sesuatu terjadi, sesuatu mujizat, bukan. Ya, bukan hanya itu. Tetapi justru kalau melihat pintu kebuka, kitanya gimana? Kitanya diprosesnya gimana? Kitanya dibentuknya kayak gimana? Kitanya siapnya seperti apa? Gitu. Ya. Jadi kalau setiap kali berpikir bahwa breakthrough, itu tergantung kitanya juga, tergantung kitanya Bapak Ibu. Kitanya yang pembentukannya di situ seperti apa? Tadi katakan bertahan atau tidak? Mau diubahkan atau tidak? Ya, mau tetap pegang kebenaran atau tidak? Nah, ketika bertahan, pintu kebuka, gitu. Ya, jadi tahun ini gitu ya, kalau saya dan suami semalam kami ngobrol begitu ya, kami betul-betul lihat 2023 the year of breakthrough buat keluarga kami. Betul-betul apa yang kau tidak pernah lihat, apa yang tidak pernah kau alami itu Tuhan bukakan. Tetapi saya mau bilang begini, Siloam, itu nggak terjadi kayak balikin telapak tangan. Karena tergantung kaminya. Mau nggak melakukan kebenaran? Mau nggak merendahin hati? Mau nggak tetap diinjak-injak padahal betul? Itu. Tapi kemudian karena ketahanan itu breakthrough. Dan itu siapa yang bikin? Tuhan. Bukan tangan saya, bukan tangan Pak Alto, bukan. Gitu. Nah sekarang kita masih di bulan September Bapak Ibu. Oktober, November, Desember, saya masih ada 3 bulan. Kita ada di tahun breakthrough. Ayo, mau lihat breakthrough nggak? Ya, mau lihat breakthrough nggak? Kalau mau lihat breakthrough, depend on us. Kitanya yang harus siap untuk mengalami breakthrough-nya Tuhan. Kitanya yang harus dibentuk supaya karena kita breakthrough itu nyata. Oke? Ayo, masih ada Oktober, November, Desember, ayo. Ya, the year of breakthrough. Bagi kami satu keluarga,
truly this year is the year of breakthrough. Banyak banget yang kami dapatkan. Ya, ini bukan bicara uang, bukan bicara banyak materi, iya, pemulihan banyak terjadi, promosi, iya, usaha baru, iya, hubungan, iya, banyak sekali kami terima, breakthrough. Tapi itu tadi sekali lagi, semuanya terjadi tidak terlepas dari diri kita sendiri. Amin. Ya, sehingga kalau tadi ya Kak Friska sudah bagi apinya sama kita, ya, gitu. Ya, semangat di dalam Tuhan. Amin. Oh, nggak apa-apa lah kalau aku ke Alcatraz, yang penting satu jiwa selamat kan gitu kan ya. Ya, nggak apa-apa. Hari ini ya kalau Kak Friska kan ke Alcatraz beneran ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita begini, hidup gue udah kayak Alcatraz nih Bu Marta, hidup gue udah ampun dah. It's okay. Kalau dibalik itu semua ada pelanginya Tuhan. Gitu. Ya, lagi pula tidak ada kekuatan yang tidak diberikan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu. Kita bisa. Ya, jadi nggak apa-apa, hari ini ada di Alcatraz mana nggak apa-apa, udah jangan kata dia, bahasa roh aja kencang kata gitu kan ya. Kalau nggak bisa apa-apa ya udah doa aja, bahasa roh aja, gitu ya, nggak bisa apa-apa. It's okay kalau hari ini ada di Alcatraz, yang penting bertahan dalam Tuhan. Ya, kita nggak pernah tahu at the end ya, nggak pernah tahu Bapak Ibu, ya. Oke, jadi ayo berikan hatimu, berikan hidupmu breakthrough. Oke, supaya itu nyata dalam hidup kita. Yuk bangkit berdiri. Haleluya. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus, Kau terindah. Sehingga Tuhan biarlah hari ini diberikan kekuatan bagi kami untuk merelakan hidup kami, diserahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat, di mana hidup kami hanya Engkau dan hanya Engkau Bapa. Biarlah lewat hidup kami namamu dipermuliakan, lewat hidup kami akan melihat kerajaan-Mu diperluas di atas muka bumi ini ya Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang membuktikan bahwa kehidupan kami di atas muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Seperti pesan firman-Mu tadi Tuhan, kami harus semakin gila-gilaan sama Engkau Tuhan. Kami harus semakin berlatih secara roh lebih lagi dan lebih lagi ya Tuhan. No excuse Tuhan. Tidak ada lagi kami setengah-setengah
kami tangkap baik-baik hari ini ya Tuhan. Dan itu yang akan kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau sama kami Bapa, betapa care-nya Engkau sama kami ya Tuhan. Betapa Engkau begitu sangat memperdulikan kami di dalam setiap hari-hari kami ya Tuhan. Sehingga Roh Kudus berjalanlah terus bersama kami, pegang tangan kami ya Tuhan. Dan kami tahu setiap etapa kehidupan yang Kau bawa di dalam hidup kami itu selalu indah dan luar biasa ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk hamba-Mu Kak Friska yang sudah jadi berkat buat kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pesan Tuhan yang boleh disampaikan untuk mengobarkan lebih lagi api di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu berlimpah-limpah juga dalam hidupnya ya Tuhan. Sehingga Bapa kami hand in hand di dalam kerajaan-Mu untuk menjadi dampak bagi banyak-banyak jiwa yang Kau kirimkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus menopang keluarga kami masing-masing ya Tuhan, menopang pasangan hidup kami, suami kami ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang suaminya belum sepakat di dalam iman, yang suaminya mungkin masih menjadi distraksi. Bapak kami berdoa, biarlah melalui ibu-ibu di ruangan ini menjadi dampak suami-suaminya, menjadi pengaruh doa bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah lawatan Tuhan bagi para suami-suami dimanapun mereka berada, supaya mereka kembali menjadi iman yang benar di rumah tangganya ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah terjadi pemulihan atas suami dan istri di keluarga lepas keluarga. Ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan, dengan tali kesetiaan-Mu ya Bapa. Sehingga ketika suami istri dipulihkan, maka anak-anak mereka juga akan dipulihkan ya Tuhan. Akan ada pola asuh yang benar, pola asuh kerajaan yang dipulihkan ya Tuhan. Sehingga satu keluarga, anak-anak mereka juga mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Anak-anak yang berontak, anak-anak yang setengah-setengah sama Tuhan, anak-anak yang menyepelekan agama Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Kau dari lagi Kau jamah. Kami berdoa biarlah mereka juga punya pengalaman pribadi dengan Tuhan ya Bapa, sehingga mereka juga boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau keluarga-keluarga dipulihkan, maka gereja-gereja juga akan dipulihkan Tuhan. Dan itu akan berdampak bagi komunitas, bagi daerah, bagi bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terus berdoa untuk hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami terus biarlah diberikan kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah situasi apapun juga. Sampai pada akhirnya kami tidak mau menentukan Tuhan, mungkin ada perubahan, mungkin tidak ada perubahan, itu terserah Tuhan ya Bapa. Tetapi bagian kami adalah melakukan bagian kami ya Tuhan. Dan pada akhirnya kami rindu untuk mendengar bahwa bagaimana Engkau bangga sama kami. Kami akan mengenakan mahkota kehidupan di atas kepala kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah untuk melanjutkan kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan biarlah terus hikmat Tuhan yang menguasai kami, menuntun kami, dan kami mau andalkan Tuhan dalam segala hal, dalam keputusan lepas keputusan, dalam segala perkataan dan tindakan. Biarlah terus kami obey sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan ya Bapa. Sehingga kami tahu bahwa Tuhanlah yang akan menyertai dan menjadi pembela dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu senantiasa ya Tuhan. Dan kami siap terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kita semua damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama-sama. Katakan amin.